Terima kasih udah datang di acara bulanan yang diselenggarakan Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa. Jadi acara ini sebetulnya setiap bulan diselenggarakan di tempat ini di lantai 24 Perpustakaan Nasional. Biasanya kita mendiskusikan tentang isu kesehatan jiwa. Nah, sore ini narasumbernya istimewa karena dia stand up komedian dan di diskusi kami di Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa itu berpikir bahwa stand up komedian itu adalah profesi yang sangat unik dan bisa berdamai dengan diri sendiri. Dan selanjutnya supaya nggak terlalu panjang nanti saya banyak cerita soalnya kalau udah pegang mic. Nah, sore ini akan dipandu Ibu Maria Ekowati, psikolog, jadi nanti yang bisa langsung berkonsultasi silakan Bu Maria. Jadi nanti silakan mengikuti IG-nya Kaukus Keswa, IG-nya ya, IG-nya Kaukus Keswa, nanti informasinya akan ada di sana. Informasinya setiap bulan kegiatannya apa saja. Nah, saya hanya ingin menambahkan sedikit ya, kalau ada Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa bukan berarti untuk kesehatan jiwa yang menjadi isu sekarang ini tanggung jawab dari Kaukus, tapi kami mengajak semua pihak untuk kita peduli pada isu kesehatan jiwa. Gitu. Silakan Bu Maria. Selamat sore semuanya. Oke, semangat ya. Baik, ini karena dengan stand up komedi, komedian stand up komedi harus stand up ya. Kalau sit down komedi boleh kita duduk ya. Baik, terima kasih. Ini luar biasa sore ini, banyak sekali anak-anak muda. Alhamdulillah, senang karena mungkin ada narasumbernya anak muda juga, dan kita akan mengundang langsung. Oh ya, maaf Bu Kristen, tadi kita mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Nasional dan BRI yang sudah support masyarakat peduli kesehatan jiwa, komunitas ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Komunitas yang peduli terhadap kesehatan mental, di mana Indonesia sedang gawat darurat kesehatan mental. Nah, kita setiap 2 bulan sekali atau sebulan sekali mengadakan talk show semacam ini supaya sharing ya dari berbagai narasumber, supaya ada nih sedikit pencerahan dan mungkin ilmu dan berbagi pengalaman untuk menjaga kewarasan kita. Baik, kita panggilkan Kakak Reno Venadi. Ya, silakan. Tepuk tangan dong. Silakan Kak Reno. Selamat sore. Selamat sore. Halo semuanya, selamat sore. Sehat? Sehat. Mas, di dalam ruangan pakai kacamata hitam. Oh, sakit mata. Ya nggak apa-apa Mas. Cakep. Pada dari mana ini? Pada dari mana? Dari tadi. Wah, saya baru dengar jawaban itu Mbak. Seumur hidup. Yang dari paling jauh dari mana Bu Maria ini kira-kira? Dari Bekasi ada nggak? Wih, dari Bekasi. Wah, Kalimantan, beneran? Ngapain Mas? Wadah Makassar nih. Ada acara apa ke Jakarta? Oh, mental health. Wih, luar biasa. Ada Makassar juga. Wih, tepuk tangan dong dari Makassar, luar biasa. Wow, keren. Ada lagi yang dari jauh? Dari jauh? Mbak dari mana? Dari mana? Oh, Riau. Jauh loh Mbak. Tahu Riau jauh dari Jakarta Mbak? Kok nggak jawab? Dari Riau beneran? Untuk acara ini? Enggak dong, pasti ya kan? Pasti enggak dong. Aja GR. Aduh. Boleh duduk ya? Boleh Ibu. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Oke, baik. Mungkin
ada yang belum mengenal Kak Reno? Banyak ya. Kan sudah terkenal. Waduh, Ya. belum. Nanti salah satu pertanyaannya itu. Wah, Ya. siap. Baik, mungkin perlu nggak dibacakan profilnya ya? Perlu ya. Oke, sedikit atau langsung mau mengenalkan diri? Kayaknya lebih baik cerita sendiri ya. Wah. Monggo silahkan. Halo teman-teman semua. Ya, ada yang nonton stand up nggak di sini? Suka nonton stand up komedi? Suka? Ngikutin dari Suci 1? Suci 1 nggak? Suci 2? Ada yang nonton Suci 2? Nggak ada. Suci 3 ada yang nonton? Nggak ada juga. Sumpah. Wah, kemana aja kalian? Suci 3 ada yang nonton Suci 3 nggak? Angkat tangan coba. Nggak ada ya, gokil. Suci 4? Suci 4 Dodit, Suci 4 David, Abdur. Berarti tidak akan tahu saya siapa ya. Saya Suci 3. Keluar 8 besar lagi cuman. Ya gitulah. Tapi saya kebetulan stand up udah dari 2011, waktu itu di Bandung, Ibu. Mulai startnya di Bandung, terus stand up lah sampai sekarang. Dan kebetulan saya juga punya grup barengan berlima namanya Provindo. Itu ada 5 orang dari Bandung, saya, Mo Sidik, Mekdani, Isman HS, dan Randika Jamil. Kita main komedi improvisasi. Kita rutin bikin show sebulan sekali di Ketawa Comedy Club di Fatmawati, yang terdekat itu tanggal 2 besok Rebo depan, itu ada di sana. Nah, jadi terus juga ya beberapa kali terlibat diajakin main series, main film, tapi cuma beberapa kali doang Bu. Gitu. Kurang lebih sih kayak gitu. Kalau di googling nama saya, berita penangkapan saya masih ada. Saya dulu pernah ketangkap. Karena ya kenakalan lah. Kalau itu bisa di Google beritanya, tahun 2019 saya dulu pernah kena ketangkap polisi karena narkoba bersama Mekdani. Emang yang bikin saya ketangkap Mekdani, bukan saya. Tapi ya itu akhirnya 2000 sampai 2000 saya bebas itu 2021 ya, 2021. Terus kebetulan Tuhan baiknya waktu itu saya 2019 aku ketangkep, 2020 Tuhan bikin semua dunia terpenjara gara-gara saya masuk penjara selama 2 tahun. Terus itu akhirnya udah aktif lagi sekarang, saya punya konten juga podcast namanya Teras Belakang. Ada yang nonton Teras Belakang? Tidak ada ya. Silakan ada di YouTube Teras Belakang, podcast saya ada di Spotify juga, itu podcast saya barengan sama Mekdani. Kurang lebih sih kayak gitu Ibu. Kita ini kan bergerak di berjuang untuk kesehatan mental. Yes. Nah, kira-kira nih kalau untuk stand up comedy ini ada hubungannya nggak sih sama kesehatan mental, Mas? Oh banget. Ya. Menurut saya komika itu, stand up comedian itu adalah profesi yang sangat sering terkena mental kalau nggak lucu ya. Kita ngejob saat punchline penonton nggak ketawa, nah itu kita harus kena mental. Tapi memang deket banget hubungannya dengan kesehatan mental, karena bukan cuma stand up sih, tapi semua orang, khususnya orang-orang yang bergerak di dunia hiburan gitu, sebagai kita performer itu tuh menurut saya bukan punya resiko, tapi punya ikatan yang deket banget sama mental. Kita menghibur orang, membuat orang happy, tapi di satu sisi kita juga harus happy gitu. Pernah nggak dengar dulu ada cerita beberapa pelawak-pelawak senior lah, mereka begitu sudah siap-siap di backstage, begitu mau manggung ternyata dapat kabar misalnya orang tuanya meninggal kayak gitu-gitu. Nah itu hal-hal kayak gitu tuh kita sebagai performer, sebagai komika itu memang harus bener-bener kayak istilahnya, gue harus nahan dulu nih tentang gue, yang penting gue sekarang adalah bagaimana cara menghibur orang. Show must go on. Show must go on. Dan itu bener-bener pas di panggung ya kita bener-bener bisa lupa dengan apa yang terjadi di hidup kita gitu sebelumnya. Nah begitu pulang, begitu beres, inget lagi, baru nangis di rumah. Gitu sih, kurang lebih emang deket banget sih Bu sama dunia kesehatan mental gitu. Bagaimana kalau misalnya dalam berdiri di atas panggung, kemudian berusaha untuk membahagiakan audiens, supaya audiens itu bisa tertawa lepas, membuat mereka happy.
Dan apa namanya, kita sendiri sebagai komedian sendiri itu tadi mempunyai misalnya ada masalah, ya. Tetapi di situ sebenarnya juga seorang komedian itu bisa nggak tuh merilis melalui materinya, melalui bagaimana performance-nya itu untuk salah satunya untuk merilis hal-hal yang apa namanya, mau energi negatif, mau persoalan, permasalahan di dalam dirinya maupun misalnya ada teman punya masalah, itu menjadi juga suatu materi di dalam itu, bisa nggak itu? Bisa banget Bu sebenarnya. Jadi kalau komedi itu kan sebenarnya adalah cara ya. Komedi itu kan alat dan cara. Cara untuk apa? Banyak macamnya gitu. Kalau kita lihat dulu sejarah pertama kali stand up itu lahir, spiritnya adalah bahwa perjuangan yang disampaikan lewat komedi. Karena dulu tuh perjuangan kaum yang powerless lah istilahnya. Waktu itu kaum buruh kalau nggak salah di Inggris waktu zaman dulu pertama kali itu. Terus mereka gimana nih caranya mereka bisa menyampaikan pendapat, mereka bisa memperjuangkan nasibnya. Akhirnya mereka menemukanlah, oh kayaknya gue bisa deh ngomong sendirian gitu depan orang, terus tapi dengan cara komedi, maka lahirlah stand up komedi. Nah terus komedi itu sebagai alat perjuangan, terus komedi sebagai alat untuk kita merilis kayak tadi Bu Maria bilang, merilis energi negatif kah, merilis racun-racun toksik di tubuh kita gitu. Itu bisa banget. Karena apa? Karena komedi itu kalau berhasil tapi ya, kalau lucu ya, itu pasti akan membawa kebahagiaan gitu. Tapi kalau komedi tidak berhasil itu malah tambah stres untuk penontonnya, stres untuk si komiknya, stres gitu. Tapi ketika berhasil, komiknya tuh happy, penontonnya happy, ketawa penonton itu jadi energi buat kita untuk yang tadi nge-replace energi-energi negatif yang kita punyai gitu. Nah, sebagai cara komedi itu bisa banget, tapi apakah materinya selalu seputar tentang hal-hal yang ya tentang misalnya masalah mentalnya atau masalah problemnya? Sebenarnya enggak juga. Bisa aja dengan dia misalnya menggunakan materi dengan tema mental health, itu bisa aja, tapi tidak harus selalu. Well anyway, sebenarnya dengan lewat komedi apapun itu materinya, tapi ketika dia berhasil, dia akan berhasil ngerilis ya toksik di tubuh dia dan toksik di tubuh penonton juga gitu sih Bu menurut saya. Memang bisa speak up, speak out itu salah satu kalau di istilah psikologis ada katarsis sehingga bisa merilis emosi-emosi itu. Bisa juga misalnya kan masalah-masalah sosial, itu kan itu juga bisa membangun kesadaran bareng ya. Maksudnya kayak kemarin teman-teman kalau mungkin lihat di berita pada saat kita anak-anak stand up demo di gedung DPR pas undang-undang MK, yaitu salah satu orasi-orasinya juga kan tetap ada lucu-lucunya juga gitu, yang mungkin yang muncul ke media bukan pas bagian lucu, pas bagian marah-marah doang, tapi sebenarnya ya kayak udah komedi itu melekat di kita sebagai komika untuk memang menjadi corong juga gitu, untuk menjadi corong apapun itu awarenessnya. Bahkan sering juga kok misalnya kayak kita dapat job misalnya, kayak saya pernah beberapa kali ngejuri di undang corporate apa, terus mereka misalnya pengen, Mas kita temanya tentang tentang misalnya bersuara tentang keadilan misalnya, itu kan menjadi juga salah satu tools gitu, bahwa stand up bisa menjadi cara gitu untuk apapun itu gitu sih Bu. Boleh nggak nih cerita tentang pengalaman setelah dari lapas? Boleh dong, boleh banget, boleh banget. Jadi apa namanya, ada nilai-nilai di situ ya, ada pencerahan di situ sehingga memunculkan kehidupan yang baru yang itu. Monggo silakan. Gimana ya kalau saya bilang kita tuh punya konflik hidup kita masing-masing lah ya pasti ya, punya pilihan, punya konfliknya, terus punya pilihan cara mengatasi konfliknya gitu, punya, kalau bahasa saya sih bukan masalah ya, tapi punya kenakalan kita masing-masing lah gitu. Nah kebetulan waktu itu memang salahnya saya, nakalnya ya memang ke dunia narkoba gitu, yang mana itu melanggar hukum gitu. Singkat kata terus waktu itu ketangkep and then menjalani masa hukuman, saya di dalam penjara waktu itu. Terus
Sebenarnya kalau dari sisi mental, kalau yang saya jalanin waktu itu berat mah berat. Cuman saya udah sadar kayak sebelum ketangkep tuh kayak wah ini mah nunggu waktu doang nih gitu, gue bakal kena nih. Ternyata kena beneran gitu. Karena kalau buat teman-teman di sini ada yang hadir di sini masih pakai narkoba, wah, pilihannya cuma dua. Dulu-duluan mana nih? Antara dulu-duluan lo berhenti atau dulu-duluan lo ketangkep. Udah pilihan cuma dua itu. Jadi kalau teman-teman masih ada yang pakai narkoba, pikirkan itu. Bukannya apa ya, sebagai yang dulu pernah juga, saya tuh tahu banget orang lagi menikmati susah banget diingetin. Tapi gue selalu bilang kemana-mana bahwa pilihannya cuma dua itu. Jadi better kalau memang mau lebih dulu ya lebih dulu berhenti. Nah terus menjalani masa itu, wah bener-bener berat gitu, bener-bener berat secara finansial, berat secara mental gitu. Tapi untungnya Bu waktu itu, untungnya tuh saya memilih profesi yang saya rasa, wah kalau gue kena ini gue masih bisa bounce back lah gitu. Maksudnya masih bisa punya harapan ke depannya untuk menata hidup lagi gitu. Berbeda dengan mungkin kalau teman-teman di dalam yang misalnya waktu itu mereka profesinya misalnya kerja kantoran, terus dia kena narkoba, ketangkap narkoba, terus dia dihukum sekian tahun, dia keluar udah sulit lagi tuh membangunnya. Nah gue merasa beruntung pada saat itu seperti itu. Terus berat, nah udah nih singkat cerita beres nih masa hukuman, bebas Februari 2021 kalau nggak salah, bebas. Covid ada lagi yang Delta. Udah jalan tuh saya bebas Februari, terus udah mulai ada lah, waktu itu masih online teman-teman kalau masih ingat, stand up-nya masih stand up online, stand up via Zoom ya. Yang nonton orang ketawanya cuma mangap doang, nggak ada suaranya karena di mute mic-nya. Orang kenapa? Awal-awal gitu tuh. Terus udah lumayan berjalan, Juni kalau teman-teman masih ingat ada Delta. Kita lockdown lagi semua. Wah itu saya selama 1 tahun setelah saya bebas, saya numpang hidup di rumah tante dan om saya. Bener-bener numpang hidup, bangun, wifi ada, makan disediain sampai setahun. Itu bener-bener, nah di situ menurut saya salah satu salah satu momen sulit juga gitu. Yang bisa saya ceritain bahwa kalau teman-teman amit-amit ya suatu saat ketangkap polisi nih, amit-amit nih saya kasih tahu ya. Yang berat itu bukan pada saat menjalaninya, tapi afternya. Setelah lu bebas, orang bebas tuh pasti itu punya harapan, punya rencana benar-benar, tapi begitu rencana lu nggak berhasil, rencana lu nggak bisa jalan, nah itu menurut gua momen yang lebih susah, momen yang lebih sulit. Nah itulah momen yang saya 1 tahun numpang itu di rumah saudara. Mau gerak nggak bisa karena masih lockdown segala macam, setahun beneran itu susah. Nah, akhirnya pada saat 2022 kalau nggak salah itu akhirnya saya dapat program dulu ada di YouTube juga, ada kerjaan lah intinya, saya akhirnya punya pemasukan, saya bisa pindah ke Jakarta. Apakah semua baik-baik saja? Tidak dong, masih sulit. Saya pindah ke Jakarta, berjuang lagi, struggling lagi, ternyata wah banyak banget upside down-nya gitu. Dan momen saya jadi ngerasa gitu Bu, pada saat hidup ya, terutama pas after prison lah gitu, saya tuh pasti ada momen 1 tahun sekali itu momennya bener-bener kayak hidup nih kalau bahasa anak sekarang bejir lah gitu. Kayak ANJ lah gitu. Kan nggak dikelarin ya. Saya pasti ngerasa dalam 1 tahun pasti ada momen saya itu. Nah kapannya, nah itu yang saya masih ngeraba-raba. Karena kalau teman-teman coba pikirin gitu, coba deh pikirin dalam setahun pernah nggak pasti ada satu momen deh, satu waktu periode gitu yang ngerasa kayak anjir kayak apa yang gue bikin kayak nggak jadi apa-apa ya gitu. Kayak yang gue kerjain meeting sono, meeting sini, meeting mulu. Gak ada hasilnya gitu. Nah itu pasti ada periode itu. Nah periode yang saya alamin waktu kalau setelah bebas dari penjara itu, kalau tahun lalu tuh seingat saya pas momen-momen mau Lebaran, 2 minggu sebelum Lebaran gitu, 2 minggu sebelum Lebaran posisinya bener-bener di situ orang-orang udah mulai
fokus cuti segala macam, itu momen-momen yang saya mau balik nggak ada duit, mau di kosan sepi ya, mau ngapain gitu, kayak wah itu momen. Sampai ada satu momen saya kayak tengah malam gitu, kebetulan saya Katolik, saya tengah malam kayak ngomong sama Tuhan sambil dengerin lagu gereja gitu, karena biasanya kalau saya lagi ada momen kangen sama spiritual lah ya, sama Tuhan gitu, saya biasa sambil dengerin lagu gereja gitu. Terus tiba-tiba ada satu momen di malam jam 1 atau jam 2 saya lupa, tiba-tiba nangis saya sesungguhkan, bener-bener kayak anjing ini gue gimana sih, nih masa depan gue, kayak umur gue segini gue belum punya apa-apa gitu, terus kayak gue mau ngapain lagi gitu. Karena menurut saya momen paling berat adalah bukan momen ketika kita nggak punya apa-apa, tapi momen paling berat adalah ketika kita nggak tahu ini kapan nih cahaya terang tuh ada gitu. Kita mah gerak, terus gerak sono sini, tetap aja gelap gitu ya, nggak ada terang-terangnya. Nah itu menurut saya momen paling berat. Nah waktu itu saya ngalamin itu tahun lalu. Nah tahun ini ada juga momennya, saya ingat banget momennya tuh agak beda. Waktu yang tahun lalu kok tadi saya cerita momennya tuh adalah ketika saya mau 2 minggu menuju Lebaran ya Bu ya. Nah tahun ini momennya adalah ketika after Lebaran. Jadi saya ingat banget, wah pas, karena ini dong aware dong ya, pas wah tahun lalu nih pas bulan puasa nih agak-agak ribet nih, tahun ini kayaknya harus siap-siap nih. Ternyata jobnya lancar gitu, puji Tuhannya. Nah setelah Lebaran 3 bulan tidak ada job. oh mundur ya Tuhan ya. Udah siap-siap nih di sini. Nah, tapi itu saya beruntungnya adalah yang saya pelajarin dari kemarin bahwa oke, lowest point itu pasti lo alamin kok gitu. Lowest point itu pasti lo alamin. Tapi gimana caranya lo tuh tetap jangan lupa bahwa di depan tuh nanti pasti ada nih. Gimana caranya lu bisa kuat pada saat lu berada di lowest point. Nah terus benar, akhirnya ya percaya aja selama kita gerak apapun pasti akan ada perbaikan dan puji Tuhannya terjadi gitu sih kurang lebih. Kalau secara singkat sih itu fase-fasenya tuh Bu. Oke, terima kasih. Itu saat-saat yang nggak oke ya? Nggak oke, itu saat-saat yang sangat tidak oke. Saat-saat yang nggak oke. Oke, saya juga nonton YouTube-nya itu pernah Reno menyampaikan ya bahwa ketika di lapas, kemudian mungkin setelah itu kan teman-teman tidak seperti meninggalkan gitu. Tetapi bagaimana bisa itu Reno ini mengubah POV-nya. Jadi kalau orang mungkin gini, kok teman-teman ninggalin saya, tapi justru malah dibalik, bukan mereka yang ninggalin tetapi kita yang ninggalin mereka. Nah itu kalau sampai salah POV-nya itu malah bisa merusak bahkan membunuh. Nah itu saya itu sesuatu kalimat yang luar biasa, karena itu seperti kalau istilahnya resiliensia. Jadi sudah ditekan itu bisa membalagi. Ketika dalam situasi yang sangat sulit, situasi yang menekan itu bisa merubah POV-nya, point of view-nya itu dirubah sehingga itu memberikan rasa damai atau rasa kekuatan begitu. Nah itu bagaimana? Saya ingin dinamikanya kok bisa merubah itu. Padahal kalau kita lagi susah, lagi seperti itu pasti teman-teman menghindari. Nah, tetapi bagaimana bisa switch itu? Nah itu sebenarnya bukan kebetulan teman-teman, itu ada waktu memang saya sempat ngomong kayak gitu. Jadi ini soal POV ini, point of view itu udah saya terapin dari zaman dulu. Tapi ini momennya lucu sih. POV ini saya menggunakan POV ini dulu momennya adalah ketika saya masih pacaran lah, zaman kuliah gitu ya, setelah kuliah. Yang namanya saya punya pacar, ini cowok-cowok di sini. Ada yang datang sama pacarnya? Ada yang datang sama pacarnya nggak di sini? Nggak ada. Sebanyak ini nggak ada yang pacaran nih.
Gak ada ya? Tapi ada yang punya pacar kan? Cowok-cowok yang punya pacar coba angkat tangan. Yang punya pacar cowok-cowok. Jomblo semua ini. Astaga. Pantes. Cewek-cewek yang punya pacar ada? Cewek-cewek? Pada ngerti bahasa Indonesia gak sih? Takutnya gak. Oke, well anyway. Namanya pacaran, pasti cewek seneng banget curhat ke cowoknya. Pasti dong, ya gak sih? Cerita apapun. Karena ya gue punya lu, ya gue akan curhat apapun ke lu. Kecuali ya curhat tentang cowok lain, gak ke lu dong. Atau cowok-cowok, pasti lu pernah banget atau sering banget momennya ada dicurhatin sama cewek lu, iya kan? Kayak, oh sayang aku hari ini di kampus gini. Atau di dunia kerja, kesel banget sumpah tadi ada ini teman aku ngejilat bos bla gitu. Apapun dicurhatin, ya kan? Nah sampai di suatu titik saya tuh waktu itu Bu, pas dicurhatin kayak gitu, gue tuh cuma mikir kayak, gue ini selalu denger dari sisi dia mulu ceritanya, kayak sisi dia ini semua orang salah aja, dia aja yang bener gitu. Gue kayak kebetulan, nah pada saat ini terjadi, ini kejadian setelahnya adalah kami berantem. Jadi tidak baik ini diterapkan sebenarnya. Tapi momennya adalah menurut saya jadi momennya, oh ini nih bener. Karena saya itu teman-teman mungkin bisa menjadi pacar yang sangat annoying. Ketika saya mendengar cerita atau share dari pacar saya menurut saya nggak bener. Kayak misalnya ada aja dong kayak cewek kayak, sampai ada titik waktu itu ya, dia cerita apa, terus gue nanggepin yang harusnya mungkin nggak gue tanggepin ya, demi for the sake of this relationship gitu. Tapi kayak waktu itu saya ingat banget momennya, kayak temen lu dah yang bener bukan lu. Bayangin ada pacar, curhat ke pacarnya bilang kayak gitu. Wah itu berantem di mobil. Tapi ketika itu saya itu orang yang sangat santai, tapi ketika itu berkaitan dengan prinsip saya itu akan berjuang tuh, ngasih tahu kayak, menurut gua sebagai pacar, kalau ada hal yang menurut gua nggak oke dari lu, gua tuh akan ngasih tahu lu, bukan gua selalu menjadi pendukung lu apapun yang lo lakuin, bukan gitu. Nah, karena pada saat itu dia cerita sebuah hal, terus saya ngerasa, ini mah kayaknya cuman point of view-nya lu deh yang salah gitu. Coba lu balik deh point of view-nya gitu. Tapi jadinya ketika point of view-nya dibalik, dia menjadi orang yang tadi benar jadi orang yang salah gitu. Nah, ini dari situlah itu terjadi beberapa kali. Nah, akhirnya dari situ saya tuh menjadi orang yang sangat mementingkan point of view dalam melihat sesuatu. Karena saya percaya, mungkin teman-teman boleh garis bawain. Kejadian apapun, lu ubah point of view-nya aja, hasilnya bisa beda ke lu. Contoh sebutin apa? Kejadian apa misalnya? Apa misalnya? Diselingkuhin, oke, Fafa Fufu ya. Fafa Fufu dari semua aspek salah sih kayaknya. Diselingkuhin ya Mbak ya? Oke, diselingkuhin nih. Kamu diselingkuhin sama pacar. Pacarnya selingkuh sama siapa? Teman kantor, teman deket kamu nggak kenal, atau sama siapa? Misalnya teman organisasi. Wah, apa organisasinya itu? Oke, misalnya ya dari teman lingkungan lah ya, teman lingkungan. Terus misalnya dia selingkuh. Kenapa dia selingkuhnya? Misalnya atau posisi adalah lo selingkuhin sama pacar lu yang pacaran yang selingkuh dengan teman satu lingkungannya. Kejadiannya seperti itu. Lu tahu Mbak ya, tiba-tiba didapat laporan nih misalnya, terus ada buktinya ini nih, buktinya nih bla bla bla. Namanya siapa, sorry? Nama kamu. Iya. Afira misalnya. Afira, nih gua ada bukti nih pacar lu si A tadi gue lihat jalan sama si ini. Padahal posisinya Mbak Afira udah sayang banget sama pacarnya. Udah mau menikah. Sayang nggak Mbak sama pacar? Udah mau menikah misalnya, terus tiba-tiba kejadian kayak gitu, pasti kan lu pasti sakit hati banget, hancur lah gitu. Dan lebih hancurnya apalagi dengan teman yang harusnya bukan dia nih kalau lu mau selingkuh, mending yang lain lah sekalian gitu kan, pasti akan lebih sakit hati. Itu kejadiannya, dan point of view-nya Mbak Afira seperti itu. Tapi coba dibalik point of view-nya, oh ternyata dengan kejadian yang tadi, lu ubah aja sedikit point of view-nya. Oh, berarti nih si ini nih emang menurut gua emang mendingan sama yang ono.
dia mah nggak layak dapetin gue bisa lebih cari yang setia. Kejadian yang sama, tapi itu bener-bener jadi nguatin lu mbak. Padahal sama kejadian, sama-sama diselingkuhin gitu. Nah itu yang tadi, yang pas saya bilang waktu itu, waktu di penjara, kan orang-orang selalu, waktu masuk penjara ya saya bersyukurnya teman-teman masih banyak yang support banget. Memang kebatas sama waktu itu lockdown, jadi nggak bisa dibesuk. Nah terus ya adalah momen-momen kalau lu ini kalau ada teman-teman di sini yang ada saudaranya atau ada temennya lagi di penjara, kalau punya waktu kunjungin deh, kunjungin. Karena gue tuh tahu banget gimana rasanya happy ketika dikunjungin. Gak usah ngasih apapun, datang aja, datang ngajak ngobrol aja, gimana, udah cukup dengan itu. Menurut gue itu udah sangat-sangat bisa menguatkan. Nah muncullah waktu itu pada saat itu lah, teman-teman lu banyak yang ninggalin lu. Nah terus tadi point of view saya ubah. Kalau saya tetap pada point of view, iya nih teman-teman pada ninggalin gue selama gue susah, mana katanya teman gue nggak ada nih. Itu akan jadi toksik buat saya. Kayak ya yang salah tetap orang terus. Tapi ketika ubah point of view, oh enggak kok. Orang gue yang milih gue pakai narkoba, orang gue yang ditangkap, orang gue yang berubah tempatnya dari di kos tinggalnya di penjara, teman-teman gue tetap di tempatnya masing-masing. Berarti kan yang ninggalin sebenarnya gue. Nah dari situ gue langsung menyadari, oh iya no, yang salah tuh lu. Nah kalau dikaitin sama stand up, kita tuh di stand up comedy itu dari dulu zaman awal-awal, kebetulan saya juga dari 2011, dari awal banget lah termasuk. Kita itu kalau kita nggak lucu, kita tuh selalu meniadakan faktor di luar kita dulu sebelum kita menyalahkan mencari kesalahannya di kita. Contoh, stand up nih bu, nggak lucu, penontonnya mah nggak ngerti, penontonnya nggak cocok nih sama gua. Itu hal-hal yang biasa kita jadi pembenaran. Kalau mengambil point of view itu, saya sebagai komika nggak akan berkembang, karena gampang aja nyalain faktor di luar. Gue lagi stand up hujan, gue lagi stand up audionya mati-mati, gampang. Tapi kalau misalnya gue stand up nggak lucu terus, apa yang salah dari gue ya tadi ya? Oh ternyata materi gue pas bawa ini deliverynya kurang pas. Oh kayak gue tadi pas materi ini gue ada salah ngomong deh. Nah itu jadi menambah skill saya, memperbaiki diri saya sebelum saya, kalau memang udah di list nih semua misalnya. Karena stand up itu kan sebenarnya kita scripted banget, materinya tuh scripted sekali. Kalau kita bisa tracking, salahnya tuh memang kita udah melakukan semuanya sesuai yang benar, barulah dari situ kita, kalau nggak menemukan, baru kita cari faktor lain. Oh mungkin penontonnya kita stand up di depan orang-orang lagi ngantri pom bensin misalnya, yang ngapain dengerin stand up gitu kan, baru kayak gitu. Nah karena dengan kita dengan mudah menyalahkan faktor di luar kita, itu bikin kita nggak akan berkembang. Itu kalau menurut saya waktu itu kejadiannya. Dalam kondisi apa? Kondisi tertekan seperti itu bisa membayar, bisa melenting, mengubah POV gitu. Oke, bagaimana dengan support system tadi? Tadi sempat disebut kalau kita nih ada saudara keluarga yang berada di lapas, di penjara, ayo tengok, nggak usah bawa apa-apa, paling nggak diajak ngobrol. Mungkin itu salah satu ya support system bagi mereka atau bagi yang mungkin gimana? Kalau support system ya puji Tuhannya, yang pertama support system terdekat keluarga itu benar-benar saya beruntung berada di keluarga itu gitu. Saya beruntung berada di keluarga saya karena benar-benar keluarga yang menurut saya benar-benar dari dulu saya kecil sampai sekarang pun benar-benar dekat lah gitu. Banyak teman-teman saya anak-anak komik juga yang nggak dekat sama keluarga juga banyak. Tapi beruntung, saya merasa beruntung di situ karena setidaknya rumah bisa menjadi rumah. Itu dulu. Rumah bisa menjadi rumah. Home, it's not a house, it's a home gitu. Support system pertama di situ dulu. Walaupun pada saat itu kakak saya ini yang paling benar-benar apa istilahnya kayak marah, menunjukkan kekecewaannya segala macam. Tapi ya saya terima gitu karena emang ya kalau saya nggak terima dia marah ya berarti balik lagi ke tadi, ya gue nggak akan berkembang gitu, emang ini salah-salah gue gitu. Kalau lu nggak marah justru lu yang salah gitu. Terus, nah di lingkungan teman-teman saya juga beruntung masih banyak sekali teman-teman yang ngulurin tangan. Mungkin ya saya bisa pastikan kalau nggak karena uluran tangan teman-teman, saya mungkin nggak akan sampai ke titik sekarang ini gitu. Bisa dibilang banyak banget lah pertolongan tangan yang datang ke saya gitu. Dan balik lagi,
Support system menurut saya bukan soal orang lain kok, bukan soal orang lain terus. Support system yang utama tuh menurut saya adalah pikiran kita. Paling enggak, ini sering banget kayak ada misalnya ada yang curhatkan kayak, gue tuh misalnya gue tuh kenapa sih gagal terus, gue tuh kenapa sih hidup gue tuh dibenci orang, atau gue tuh kenapa sih susah banget bergaul segala macem gitu. Gue tuh baru putus misalnya, Mbak Alvira tadi baru putus, nggak ada yang sayang sama gue gitu. Menurut saya support system pertama yang harus mensupport adalah pikiran kita sendiri, bahwa kalau lu nggak sayang sama diri lu, orang lain nggak akan juga sayang sama lu gitu. Sebelum lu meminta rasa sayang dari orang lain, sebelum lu minta rasa support dari orang lain, lihat dulu, lu tuh udah mensupport diri lu sendiri buat berdiri belum? Karena itulah tugas utama kita gitu. Dengan kita bisa mensupport diri kita sendiri melewati masa-masa susah, masa-masa indah, orang pasti juga akan tanpa kita minta, orang pasti juga akan saling mensupport kita gitu. Tapi bayangkan ketika lu sendiri tidak sayang dengan diri lu sendiri tidak menjadi orang yang menunjukkan bahwa lu tuh matters gitu sebagai seseorang, ya orang akan ngelihat lu juga akan menjadi cerminan dari apa yang lu lakukan ke diri lu gitu. Itulah kalau dalam bahasa ininya biasanya ya energi negatif akan mengumpulkan lagi energi negatif gitu. Karena orang pasti dengan kalau hidupnya uring-uringan, hidupnya tidak menyayangi dirinya sendiri, tidak mensyukuri hidupnya sendiri, yang keluar adalah ya orang-orang merengut gitu. Dari lu masuk ke kantor ketemu Alvira, hari ini merengut, tumben merengut, biasanya happy, besoknya merengut lagi, kok masih merengut, 3 bulan merengut, lama-lama nggak diajak ngobrol lu. Cuman karena merengut, iya kan pasti gitu. Tapi ubah aja, dengan kita happy, dengan kita menyayangi diri kita sendiri, itu pasti kita akan jadi orang yang love yourself. Iya, itu banget. Dengan kita, karena bener deh, walaupun di dunia ini tidak ada orang yang sayang sama lu, pastiin bahwa lu tuh sayang sama diri lu sendiri. Itu kalau kata Anjay, udah kayak Mario Teguh ya, itu. Jadi dengan kayak gitu, sudah tidak perlu memusingkan lagi dengan aku butuh pacar, tidak, karena lu tahu bagaimana cara menyayangi diri lu sendiri. Pacar penting gitu, menikah penting gitu. Saya tahun ini 37 tahun belum berencana menikah, belum tahu kapan dan belum ada rencana, karena menurut saya keseimbangan kebahagiaan hidup saya tidak mau saya ubah dengan hal yang masih gambling. Takutnya nanti kalau udah saya berhubungan menikah, wah runyam, ntar aja lah menikah. Gitu sih kalau menurut saya sih Bu, support system. Untuk support system itu yang paling penting. Jadi memang bisa orang-orang di sekitar kita, tadi keluarga merupakan satu support system yang sangat powerful, ya, tetapi juga dari diri sendiri itu sangat penting. Itu juga kalau orang narkoba juga itu ya, kalau misalnya kita mau direhab atau mau dibantu untuk meninggalkan narkoba, tetapi kalau dalam diri sendiri belum mau, nggak akan bisa. Nggak bisa, ya. Jadi mesti mulai dari dalam diri sendiri. Oke, sekarang kalau yang kalau rehab, tapi Reno nggak sempat itu di rehab? Enggak, saya di penjara. Jadi nggak sempat di rehab. Kalau di rehab itu saya juga nonton ngobrolnya sama Abdel ya. Ya, Cing Abdel. Itu merasa bahwa di rehabilitasi itu masih kurang asupan untuk jiwa. Jadi kalau di situ perbaikannya itu misalnya secara fisik, misalnya dengan tidak menyediakan barangnya itu, sehingga otomatis langsung tidak bertemu dengan barangnya, sehingga tidak konsumsi itu. Tetapi keluar dari situ ketemu barang, kalau dari mentalnya sendiri tidak ada asupan itu tadi, keluar lagi ya balik lagi karena ada barang, tetapi secara mental kita tidak menyiapkan untuk itu, begitu. Iya, benar. Jadi sebenarnya kita kan sering dikasih tahu bahwa manusia itu terdiri dari 2 part lah ya, fisik dan mental gitu ya.
Nah, kalau berkaitan dengan penggunaan narkoba, penyalahgunaan narkoba, itu tuh yang masih dilakukan sejauh ini oleh negara dalam hal ini lebih ke bagian fisiknya aja. Misalnya ya tadi dihukum atau direhabilitasi, ya direhabilitasinya ya tadi seperti Bu Maria bilang tidak disediakan barangnya, terus dikasih secara medis misalnya obat apa, menghilangkan anxiety-nya segala macam. Tapi menurut saya hal-hal itu adalah sifatnya suplemen. Yang paling utama adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri, kita tuh berkuasa penuh kok atas diri kita sendiri. Mau apapun itu, mau kita bahagia, mau kita hancur, mau kita sedih, mau kita berbunga-bunga, decision maker-nya adalah kita. Orang lain mau nyuruh kita apapun, kalau pada akhirnya kita tidak memutuskan untuk itu, tidak akan terjadi, benar nggak? Lu mau sedih, lu mau sedih nih ya, sesedih apapun, lu pengen nangis, tapi kalau dalam diri lu bilang, gue nggak mau nangis, nggak akan nangis gitu. Nah itu poinnya adalah bahwa kita tuh berkuasa penuh atas diri kita. Beruntungnya saya waktu itu, walaupun dari sisi, harusnya kan saya ini sebagai pengguna direhabilitasi untuk berhenti. Nah beruntungnya saya itu merehabilitasi diri saya sendiri gitu di penjara itu. Dengan cara apa? Dengan cara saya menguatkan apa nih yang bikin saya kuat supaya saya nggak ngulangin lagi. Satu, tangisan orang tua ketika pertama kali ketemu di kantor polisi. Kedua, bagaimana tidak enaknya di penjara, panas, cowok semua, ya nggak bisa pulang gitu. Seenak-enaknya di penjara kita nggak usah menutup mata lah ya. Banyak penjara-penjara yang memang lu kalau punya duit lu bisa dapat apapun gitu. Tapi seenak-enaknya itu pun, ini bos-bos narkoba yang bilang ke saya waktu di dalam, no seenak-enaknya di dalam mau lu bayar berapapun tetap enakan di luar. Itu kalau dalam hal narkoba. Nah kalau dalam hal penguasaan diri kayak tadi saya bilang, kita tuh berkuasa penuh atas diri kita sendiri. Jadi teman-teman jangan pernah menggantungkan kebahagiaan, menggantungkan kehancuran, menggantungkan kesedihan diri Anda ke orang lain. Harus bikin pagar gitu, kayak lu boleh bikin gua bahagia sebahagia apapun, tapi tanpa lu pun sebenarnya gua juga bisa bahagia, misalnya kayak gitu. Lu bisa bikin gua hancur dengan lu nyelingkuhin gue, dengan lu bikin curang gue di kantor, lu bisa bikin skenario yang bikin gua punya nama buruk di kantor. Tapi ketika lu punya kuasa atas diri lu tuh akan bisa membuktikan ke orang lain bahwa sekuat apapun orang lain pengen ngancurin lu tuh akan muncul lagi gitu, bahwa enggak kok gue kayak gini gitu. Menurut saya sih kayak gitu ya. Gitu sih Bu menurut saya. Oke, terima kasih.